Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Advinatul Hasana dari kelas 4B Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Penyiaran. Jadi, Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang berisi atau yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Nah, hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional. Kemudian juga mengatur tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau yang kita kenal dengan KPI. Selain itu juga mengatur tentang lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran berlangganan, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan kegiatan siaran. Nah, walaupun sudah diterapkan undang-undang mengenai penyiaran, namun masih saja ada yang melanggar undang-undang tersebut. Contohnya adalah program siaran Brownies TV yang ditayangkan di Trans TV. Nah, acara Brownies TV ini dinyatakan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 oleh KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Seperti yang kita tahu, menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI itu memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau yang sering kita sebut dengan P3 dan SPS KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan, dan juga hasil analisis dari Komisi Penyiaran Indonesia, Brownies TV dikenai teguran tertulis oleh KPI dengan nomor surat 209/K KPI 31-12/12/05/2019 dengan tanggal 6 Mei 2019. Program siaran tersebut menampilkan tamu Eli Sugigi, Irfan, dan Irma Darmawangsa yang dikenal memiliki konflik pribadi. Mereka saling membuka aib atau hal-hal privasi terkait hubungan asmara yang terjadi di antara para pihak dan ditonton secara langsung oleh khalayak dari berbagai jenjang umur, termasuk anak-anak. Selain itu, terdapat muatan Barbie Kumalasari yang menyebutkan besaran harga dari setiap perhiasan yang dipakai. Komisi Penyiaran Indonesia menilai muatan demikian tidak layak ditayangkan karena dapat memberi pengaruh negatif terhadap khalayak yang menonton. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja, serta larangan program siaran klarifikasi R, menampilkan muatan yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja seperti hedonistik. Dari kasus yang sudah saya paparkan tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa Brownies telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu pasal 48 ayat 4, huruf B, huruf E, dan huruf F. Huruf B berbunyi rasa hormat terhadap hal pribadi. Hal itu dapat kita lihat dari adanya Eli Sugigi, Irfan, dan Irma Darmawangsa yang saling membuka aib dan juga hal-hal pribadi yang dipertontonkan kepada khalayak umum. Kemudian, pasal 48 ayat 4 poin E adalah perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Huruf F, penggolongan program menurut usia khalayak. Hal ini dapat kita lihat dari khalayak yang menonton acara ini saat ketiga
bintang tamu membuka aib, yaitu disaksikan oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Hal ini juga dapat kita lihat dari bintang tamu Barbie Kumalasari, yaitu dia memamerkan perhiasan-perhiasan dan harga-harganya kepada halayak umum. Nah, hal ini tidak bagus karena akan menimbulkan hedonistik pada penonton. Kemudian menurut KPI, program ini juga telah melanggar P3 dan SPS. P3 adalah pedoman perilaku penyiaran, yaitu pada pasal 13 yang berbunyi, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Program ini juga telah melanggar pasal 14 huruf A dan C yang berbunyi, masalah kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dapat disiarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf A, tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan. Huruf C, tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan secara terperinci aib dan atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik. Kemudian juga melanggar pasal 15 ayat 1 yang berbunyi, program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja. Program siaran ini juga melanggar pasal 37 ayat 3, yaitu huruf C yang berbunyi, program siaran klarifikasi R dilarang menampilkan materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja, seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik, dan atau horor. Baik, itulah salah satu contoh dari kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.